Halo kawan UGM, kali ini kita jumpa di acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Dan kali ini kita ada di luar studio loh, kita ada di Lokarasa dalam rangkaian acara Women Work Wisdom yang diselenggarakan oleh People. Dan di sini ada dua narasumber yang keren banget bersama dengan kita kali ini. Ada Kak Una Agnita dan juga Kak Rachel dari People. Kak Una ini adalah author dari buku How to Be a Top PR in the Beauty Industry. Kita akan membedah bukunya Kak Una kali ini. Dan sebelumnya kita kenalan dulu dong. Kak Una, gimana kabarnya dan ceritakan siapa sih Kak Una ini? Halo, selamat datang semuanya di Lokarasa. Terima kasih tim UGM Jakarta. Kita akan ngobrol-ngobrol nih ya, sharing aja ya. Perkenalkan, nama saya Una. Saya saat ini bekerja di klinik kecantikan yang ada di Kemang, Jakarta Selatan sebagai Head of Public Relations dan juga Marketing Communication. Dan saya juga menulis buku nih, baru rilis tahun lalu. Akhir tahunnya disupport sama The F People, F Publishing oleh Kak Rachel dan tim yang luar biasa sehingga bisa launching nih di tahun lalu. Thank you Mbak Nova. Terima kasih kembali Kak Una. Dan berikutnya kita akan kenalan dengan Kak Rachel dari F People Media ya. Berikutnya gimana? F People atau Media? Oke, silakan Kak Rachel. Halo, senang sekali hari ini saya bisa duduk di sini bersama dengan perempuan-perempuan yang nggak cuma kece tapi cerdas. Saya bilang nggak cuma cakep tapi cakep. Iya. Saya Rachel Octavia dari The People. The People itu awalnya sebagai media, lalu kami berkembang. Kami punya salah satu divisi khusus untuk menerbitkan buku namanya F Publishing. Sampai dengan saat ini sudah ada 4 buku yang di-produce. Bukunya Una ini adalah buku keempat dari F Publishing. Keren banget ya Kak Rachel. Kemudian pengen nanya nih Kak Una, alasannya apa sih nulis buku ini How to Be a Top PR in the Beauty Industry? Alasannya apa? Kalau alasannya ditanya karena banyak yang nanya. Jadi ini aku ditanya alasannya karena banyak yang nanya. Daripada aku ngejelasin satu-satu, mendingan kayaknya ditulis di buku aja ya, sharingnya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung baca buku aku aja, apa yang sudah aku lakukan dan aku kerjakan di bidang PR dan juga marketing communication untuk membangun sebuah bisnis ya di industri kecantikan. Sebenarnya ini bisa diaplikasikan juga ke industri lain gitu. Jadi boleh dibaca aja di dalam bukunya karena memang alasan aku ya karena untuk mau share ke teman-teman supaya bisa lebih termotivasi dan juga terinspirasi dengan apa yang aku lakukan. Gitu sih Mbak Nova. Iya, keren banget ya. Jadi ilmunya di UGM terpakai ya. Terpakai banget. Oke, Kak Rachel, ini gimana ceritanya sama Kak Una? Kenapa Kak Una gitu yang diterbitkan bukunya Kak Una itu? Alasannya? Iya, karena memang background kami kan dari media lifestyle ya, media gaya hidup gitu. Nah, buku-buku yang diterbitkan tapi nggak cuma dari gaya hidup aja sebetulnya, malahan cenderung dari sisi self development bersama dengan psikolog. Terus ada juga biografi, profile dari seorang public figure atau politisi saat itu. Nah, yang benar-benar akademis, maksudnya PR, praktisi gitu ya, memang belum ada. Dan kebetulan saya kenal Una tuh udah cukup lama dan saya tahu kinerjanya seperti apa, kalau kerja kayak gimana gitu ya. Jadi saya, nah waktu dia kita ngobrol soal buku tuh sebetulnya juga waktunya udah seperti biasa ya, kami tuh tergabung dalam suatu perkumpulan yang namanya Perkumpulan Bangun Candi. Injury time ya kan. Jadi Una tuh udah 90% ya Una waktu itu ya, 90% gitu. Terus aku tanya, kamu udah punya publishernya belum gitu? Belum Kak, jadi aku lagi nulis sendiri gitu. Udah di layout belum? Ini baru mau gitu-gitu. Nah terus jadi kayak oke gitu kan. Terus aku pikir
tahun lalu itu kami belum menerbitkan buku, maksudnya setelah COVID itu kami belum menerbitkan buku lagi. Jadi aku pikir wah oke nih kayaknya ini pas dengan industri kita dan memang setelah saya baca draftnya dan lain-lain itu memang relevan. Jadi dengan apa yang diperlukan orang saat ini, karena kan buku itu juga harus relevan ya Mbak. Jadi akhirnya oke lah, marilah kita kerjakan proyek bangun candi ini juga gitu. Seru banget ya, masih lanjut ke Kak Rachel nih. Jadi kan buku ini selama COVID belum nerbitin buku. Nah, tantangannya apa sih nerbitin buku ini? Karena kan kita tahu nih, ISBN-nya itu agak susah karena kita terbatas. Jadi di seluruh dunia ini kan setiap negara memiliki kuota ISBN. Nah, ini di Indonesia sudah mulai limit nih. Gimana ceritanya Kak Una bukunya bisa dapat ISBN? Ini pasti seru banget. Jadi memang salah satu tantangan teknisnya adalah hal-hal seperti ini nih, ISBN, dokumen, paperwork yang harus kita submit. Dan ternyata memang kadang-kadang itu lewat dari timelinenya kita gitu ya. Jadi kemarin kita juga udah berusaha untuk submit, ternyata lama banget nggak keluar-keluar. Tapi kan kita tetap the show must go on ya kan waktu itu. Sementara kayaknya waktu itu Mbak Nova udah mau keluar kota, mau memperkenalkan buku gitu kan. Akhirnya kita, jadi ISBN itu berkaitan dengan nilai komersil dan juga distribusi pastinya. Jadi kalau misalnya kita mau distribusikan ke toko buku ataupun ada penjualannya dan lain-lain, ini kalau mau tercatat secara resmi harus ada ISBN-nya. Tapi kalau misalnya kita promosi, artinya teaser dulu nih sebelum relaunchingnya. Jadi kita bisa menggunakannya jadi dengan disclaimer bahwa ini sementara, ini temporary ya untuk memperkenalkan. Jadi pada saat itu yang kita lakukan adalah paralel, jadinya submissionnya tetap berjalan sambil menunggu, dan juga buku-buku yang temporary-nya itu untuk promosi, untuk memperkenalkan. Karena kan di beberapa daerah malahan lebih seru karena mereka udah tahu dulu, jadi begitu bukunya terbit mereka udah langsung PO, udah langsung dapat gitu. Tapi memang tantangannya di Indonesia mungkin juga setelah COVID kayak pendaftaran dan lain-lain tuh kayak memang agak lama, dan ISBN itu kan dunia ya kita ngomongkan, jadi memang agak sulit. Dan cuman perusahaan-perusahaan yang bergerak di penerbitan dan udah hatam nih ya yang bisa mendapatkan itu juga gitu Mbak. Seru banget ya, dan kayak presiden juga buat Kak Rachel dan Kak Una, dan bukunya sudah mendapatkan ISBN dan sudah bisa dibaca semua oleh kawan UGM. Dan bukunya juga sudah jalan-jalan. Kebetulan waktu itu saya bawa juga ke Lombok, ke Malang dan ke Malaysia, diperkenalkan untuk teman-teman pecinta buku seluruh Indonesia dan juga regional ya. Terus pengen nanya nih sama Kak Una, tantangannya apa sih? Tadi dari Kak Rachel kan teknis nih, nerbitin buku ISBN. Dari Kak Una sendiri gimana? Pernah nggak ada mood swing nih, aku nggak bisa nulis buku karena sudah stuck? Ada nggak ngalamin kayak gitu Kak? Benar banget Mbak Nova. Jadi tantangan yang paling menantang itu adalah mood. Rasa males, mager, aduh nggak mau ngerjain sama sekali, itu ada banget. Jadi emang cuma tantangannya dan hambatannya cuma mood doang sih sebenarnya, itu aja. Karena buku aku sendiri isinya kayak dengerin aku cerita gitu. Jadi di situ aku juga memposisikan sebagai orang yang baca nih maunya tuh seperti apa gitu. Kan bosan ya kalau misalnya kayak cerita doang gitu, tapi kayak oh kita lagi baca kayak dengerin Una ngomong ya gitu. Dan alhamdulillahnya memang sesuai itu gitu, apa yang aku mau. Tiap aku kasih yang baca tuh alasannya wah ini kayak denger Una ngomong gitu. Bilangnya ya oke sih, maksudnya lebih ke praktisi ya gitu Kak. Jadi emang relate, terus udah gitu kayak dengerin Una ngomongnya emang kayak Una lagi ngoceh gitu. Emang beneran mood itu paling parah dan itu aja. Juga kan? Iya sih, itu juga termasuk. Cuma ya bisa di manage lah dengan baik ya. Manajemen waktunya keren ya Kak Una. Jadi work life balance-nya benar-benar balance. Oke,
Kak Una, boleh sebutin nggak apa sih yang paling menarik di buku ini yang pengen sedikit aja deh kasih bocorannya ke kami gitu, ke kawan UGM. Apa sih yang paling pengen Kak Una ceritakan? Ini nih, kalian tuh harus punya buku ini. Apa Kak? Oke, paling yang bisa di-highlight dari buku aku ini adalah background. Jadi untuk background banyak banget teman-teman yang merasa backgroundnya beda, pekerjaannya beda, terus ternyata passionnya juga beda. Nah itu sebenarnya nggak masalah selama kita mau mencoba, niat, dan juga ya berikhtiar ya gitu. Nah itu pasti akan maju sih gitu. Jadi makanya di sini aku juga memotivasi teman-teman yang beda background, jauh, sebenarnya bukan menyimpang ya, mungkin memang itu udah jalannya dan emang menemukan passionnya sambil jalan gitu. Jadinya bisa menuju suatu kemajuan dan kesuksesan diri sendiri. Itu sih yang paling poin pentingnya. Soalnya tadi yang saya baca tuh Kak Una ternyata lulusan DKV, bagian desain. Tahu-tahu tulis buku tentang PR, tapi oke lah, kalian harus punya dan wajib baca. Kemudian ke Kak Rachel nih, tadi kan sudah cerita tentang teknisnya. Nah, kemudian sekarang masalah ini kan sudah ada e-book juga ya, perkembangan dunia teknologi ini kan buku-buku digital ada. Prospeknya untuk buku cetak sendiri gimana Kak? Apakah memang dia ada target audiensnya yang memang buku ini akan terus bisa dicetak, tidak digantikan oleh e-book gitu? Gimana Kak Rachel? Kebetulan latar belakang saya adalah dari majalah, jadi cetak. Nah, sampai sekarang kan memang e-book itu berkembang. Gak cuma e-book, malah audiobook ya sekarang juga ada kan. Jadi kayak kita dibacain bukunya. Tapi yang saya lihat dan berdasarkan data pun, jadi semuanya sebetulnya punya target marketnya masing-masing. Walaupun kadang-kadang ada irisannya. Jadi misalnya buku yang cetak sama digital, untuk sementara waktu, kalau orang sangat urgent, itu nggak apa-apa baca di e-book. Tapi kalau dalam jangka waktu yang cukup lama dan mau mengerti lebih dalam, biasanya e-book itu agak kurang nyaman. Karena kebiasaan membaca kita tuh biasanya kita highlight, kita stabiloin, ya kan, kita lipet kertasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya bukunya masih bagus banget, nggak dibaca nih kayaknya, ya kan, gitu. Udah nggak lecek-lecek, udah ini itu dibaca. Nah kalau e-book itu kayak sampai sekarang saya ada satu komunitas tuh yang e-book semua. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya ada yang saya lihat nih dari e-book, wah ini menarik nih, saya akan beli buku fisiknya. Jadi e-book tuh kayak semacam teasernya dulu gitu ya, nanti beli bukunya. Tapi memang tantangan kita sebagai orang Indonesia itu memang sesuai dengan data juga kan orang Indonesia nggak suka baca ya, gitu. Jadi tingkat literasi kita tidak yang terlalu tinggi. Nah makanya dengan adanya buku yang seperti ini, dikemasnya juga dalam bentuk yang mungkin lebih casual gitu ya. Jadi kami ingin berkontribusi nih terhadap literasi di Indonesia gitu. Karena makin banyak buku kan orang jadi makin banyak belajar. Apalagi kalau misalnya seorang Una temennya banyak banget, namanya juga PR ya. Dia tuh kayak seluruh Indonesia juga ada tuh temennya. Kalau lihat aja di Instagramnya, ya kan di Instagramnya dia mulai public figure, selebriti, ya kan, akademisi, semua juga ada. Nah kadang-kadang dalam membaca buku itu ada beberapa juga macamnya. Ada yang memang random people mau beli bukunya ini, tapi juga ada orang-orang yang kita tuh orang Indonesia tuh supportive banget, ya kan. Ada teman kita yang jualan apa kita beli, ya kan. Kalau memproduksi apa kita beli. Jadi ada orang-orang yang asal dari support juga gitu. Dan terus terang memang so far selama ini masih lebih banyak penjualan yang suportif. Tapi it's a good thing. I mean, ya kan, waktu itu hal yang sangat baik karena memang nyata sekali bahwa orang-orang itu memang punya crowd-nya, punya circle-nya masing-masing gitu. Jadi memang bahkan e-booknya kita belum sebar kemana-mana ya, e-booknya ya, baru cetak dulu nih gitu. Mungkin nanti kita kedepannya bisa bikin versi bahasa Inggris. Jadi kalau mau dibawa, Pak Nova mau bawa ke Eropa, ya kan, ke Australia, ke Amerika itu juga bisa gitu ya. Jadi memang semuanya tuh punya marketnya sendiri Mbak Nova dan tidak saling kanibal sih menurut saya. Jadi potensinya masih gede banget, apalagi populasi kita di Indonesia seksi banget, ya kan? Keren banget ya Kak Rachel. Jadi turut meningkatkan literasi di Indonesia ini sesuai dengan value yang dari people gitu ya Mbak ya. Oke,
Oke, kemudian dari Kak Rachel nih, tipsnya untuk menjadi PR itu gimana? Tidak khusus di beauty industry ya, tapi gimana sih supaya jadi PR yang baik, yang keren kayak Kak Unai? Tips and triknya ya, seperti judul buku, tough. Jadi emang harus tangguh, harus kuat dan kreatif ya, terus agile juga. Jadi kan semakin lama kan kita memang mengikuti perkembangan teknologi dan zaman ya. Jadi harus agile, bisa beradaptasi dan terus berpikir kreatif gimana caranya kita bisa terus naik. Karena untuk pencapaian itu dari awal kita memulai memang gampang, tapi untuk maintain-nya itu paling susah. Gitu. Jadi itu yang harus kita bisa pertahankan, bisa maintain. Ketika kita sudah berada di atas, selalu harus di atas, bahkan bisa harus lebih naik lagi. Nah itu tipsnya, jadi harus cari tahu gimana caranya. Ya contohnya baca buku, sharing sama teman-teman, sharing sama expertnya, dan juga mungkin sekolah lagi di UGM. Karena aku juga, ya itu penting, karena salah satu tujuan aku untuk ngambil S2 manajemen bisnis ini di UGM adalah untuk ilmu teorinya yang aku gak punya. Terus networking paling penting juga, karena memang di eksekutif itu kan semuanya pekerja ya gitu. Jadi menurut aku banyakin temen, leveling circle, dan aku tuh benar circle-nya tuh pasti udah di kampus nih nggak kenal gitu. Ternyata dia temennya ini gitu. Jadi itu lagi gitu, ketemu itu lagi. Makanya emang main tuh harus jauh gitu. Kalau jauh ketemunya itu lagi juga gitu. Jadi selama kita bisa bermain jauh aja gitu. Keren banget ya, jadi nggak cuman berteman tapi juga harus tangguh gitu tadi kata kuncinya. Kemudian untuk Kak Rachel nih, cerita dikit dong tentang yang di belakang kita ada Women World Wisdom. Ini acaranya gimana dan apakah ini memang rutin diadakan dari Aviva? Silahkan Kak. Ya, jadi di 2020 pada saat COVID, saya dan sahabat saya menginisiasi komunitas ini, Women World Wisdom, karena kami kebetulan banyak berinteraksi sama perempuan-perempuan yang cukup aktif, berkarir juga dan berkeluarga. Jadi Women World Wisdom itu mengakomodir semua tipe perempuan, single, berkeluarga, ibu rumah tangga, profesional, pengusaha gitu. Karena kami tahu tantangannya macam-macam nih. Tapi sebetulnya sebelumnya tuh kami sering hadir di acara networking lah ya, acara ini. Begitu COVID kan berhenti semua, ya kan? Terus kangen ketemu orang gitu. Akhirnya kita tetap nggak bisa diam. Kita bikin yang digital, jadi webinar saat itu. Nah setelah itu COVID-nya selesai, kita berkembang lagi, udah kembalikan sibuk lagi kan gitu. Terus tapi saya lihat perempuan-perempuan tuh makin tajam, ya karena mungkin pada saat COVID itu waktunya belajar ya kan gitu. Apalagi makanya saya mengapresiasi banget nih, ternyata dari Magister UGM sendiri tuh nggak cuma akademisinya aja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang kolaborasi seperti ini di luar gitu. Nah, Women World Wisdom ini kami buat platform untuk juga berkolaborasi perempuan yang berdaya. Work itu kan bekerja ya, berkarya. Lalu wisdom itu berdampak. Jadi kami membuka kesempatan buat semua perempuan-perempuan nih yang pengen meningkatkan skill, memperluas network, berkarya, salah satu kayak Una nih bikin buku gitu ya, untuk join komunitas ini. Nggak ada syarat, nggak ada apa, tapi memang ini untuk perempuan Indonesia. Karena saya percaya kalau misalnya kita berdaya, keluarganya senang, bahagia, kita bisa berkontribusi kepada masyarakat dan ke negara. Dan caranya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu membuat kita melangkah lebih jauh, terdengar lebih nyaring, tanpa usaha yang lebih keras. Keren banget. Oh ya Kak, kalau untuk gabung di komunitasnya sendiri gimana Kak? Di Women World Wisdom ya. Karena sekarang semuanya zaman digital, jadi cara bergabungnya mampir ke Instagram kita, _FPeople. Nanti ada link tree-nya di situ. Dari situ nanti bisa join.
so far kami masih pakai Google Form gitu, nanti akan masuk ke dalam WhatsApp group atau Telegram. Nanti di situ kita akan info-info nggak cuma kegiatan, tapi nanti ada buku baru, ada informasi workshop atau apapun, kita bisa informasikan di situ. Nanti juga teman-teman UGM juga bisa, itu ada course mungkin dari UGM ya kan, bisa juga nanti diinformasikan. Keren banget Kak Rachel. Dan Kak UGM sebelum closing kita akan main games sebentar sama Kak Una dan Kak Rachel. Kak Una dan Kak Rachel silakan lihat kamera lurus ya. Kita akan main game sebentar. Nama gamesnya adalah this or that. Jadi silakan nanti menjawab salah satu kata yang dipilih. Ini no konteks. Jadi silakan mengartikan sendiri. Nanti secara cepat menjawabnya ya. Gak banyak kok pertanyaannya, cuma 100. Gak bercanda ya. Oke, kita mulai ya. Kak Rachel dan Kak Una, lipstick atau pensil alis? Lipstick. Pensil alis. Kak Rachel dan Kak Una, bau badan atau bau mulut? Dua-duanya boleh nggak? Bau badan kayaknya. Kalau bau badan ya, bisa ini macem-macemin. Karena kita suka ngomong. Oke, sekarang berikutnya. Kak Rachel dan Kak Una, cowok ganteng atau cowok kaya? Cowok kaya. Audiens kompak ya, cowok kaya. Cowok ganteng aku. Oke, berikutnya cepet ya ini. Sneaker atau high heel? Heels. Oke, berikutnya cantik atau baik? Cantik luar dalam. Ya cantik. Oke, ini yang terakhir ya. Terakhir ini paling kejar. Buku atau handphone? Buku. Handphone. Oke, itu tadi jawaban jujur ya dari Kak Rachel dan Kak Una. Kemudian sebelum kita tutup ada closing statement dari Kak Una dulu, kemudian Kak Rachel silakan yang kaitannya sama terserah mau kehidupan, mau tentang perempuan atau tentang PR. Silakan closing statement dari Kak Una, kemudian Kak Rachel ya. Oke, terakhir dari aku mau memotivasi aja buat teman-teman jangan sampai merasa down, merasa insecure. Pokoknya kalau misalnya punya tujuan dan niat yang baik, Tuhan pasti kasih jalan. Dan seperti saat ini nih, saya juga lagi mau mengembangkan lembaga pelatihan di estetik dan juga business management program yang akan berkolaborasi juga sama UGM Jakarta. Jadi ditunggu aja gebrakan selanjutnya. Langsung Kak Rachel. Ya, kalau buat saya, karena zaman sekarang cakep aja nggak cukup. Mesti cakep, mesti mengasah keterampilan, ilmu, dan juga mesti berdampak. Oke, keren banget. Thank you Kak Rachel dan Kak Una. Dan membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Sebuah quote dari Buya Hamka. Kawan UGM, jangan lupa follow IG kami di @ugm.jakarta dan subscribe YouTube channel di UGM Kampus Jakarta. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa kawan UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.